Sebelum abad ke-20, industri tekstil di Hindia Belanda hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Sebagian besar produksi tekstil dijalankan untuk tujuan domestik dan dipasarkan di pasar lokal. Teknik pembuatannya pun masih sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan alat tenun tangan yang disebut alat gedogan. Industri tekstil di Hindia Belanda baru berkembang cukup pesat pada tahun 1814 Masehi, ketika kain koton dari India masuk ke tanah Jawa dalam jumlah yang sangat banyak. Sejak saat itu ekspansi pabrik kain koton Belanda mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, karena kurangnya proteksi dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial saat itu lebih tertarik untuk mengembangkan perkebunan yang sedang naik daun dan dianggap lebih menjanjikan dibandingkan industri lainnya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun industri tekstil tetap berada di bawah industri perkebunan, hingga akhirnya G. Dallenurt mendirikan Institut Tekstil Bandung (TIB) pada tahun 1922. Tujuan pendirian TIB adalah untuk mengembangkan teknik dan peralatan tenun. Oleh sebab itu pelatihan pun dilakukan terhadap penduduk sekitar, dengan didukung oleh Bupati Bandung Raden Adipati Arya Wiranatakusuma, TIB mampu menjaring minat penduduk sekitar Bandung. Pada awalnya pelatihan itu hanya diikuti oleh para pria, baru pada tahun 1928 Masehi, para wanita juga mulai mengikuti kursus tenun. Pada tahun 1927 Masehi, alat tenun baru didemonstrasikan, alat itu diyakini lebih murah dan lebih efisien. Pada tahun 1929 Masehi, pabrik tenun besar untuk pertama kalinya didirikan di Majalaya yang memiliki 30 alat mesin tenun. Selama tahun-tahun berikutnya, ribuan alat tenun dan peralatan lain diproduksi TIB dan menyebar hingga daerah luar kota Majalaya. Depresi dunia pada awal tahun 1930 Masehi justru mempercepat pertumbuhan industri. Ekonomi komersial penduduk desa yang sebelumnya bergantung pada ekspor produksi perkebunan menjadi salah satu yang terdampak depresi. Akibatnya, mayoritas dari mereka tidak memiliki lahan dan berasal dari pertanian marginal, akhirnya mereka mencari pelarian ke sektor non-farm untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dalam kondisi ini, siswa menjadi lebih mudah direkrut untuk pelatihan TIB. Setelah depresi berakhir pada tahun 1938 Masehi, industri tekstil mengalami pertumbuhan pesat. Di Bandung, terdapat 1.700 pabrik pemintalan kecil dengan 12.000 alat tenun dan 32.000 pekerja. Mayoritas pabrik itu menjadikan sarung sebagai hasil produksi utama. Pada akhir tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an, pengusaha Cina memasuki bisnis tekstil Majalaya dan memperkuat pengaruhnya. Pada tahun 1936 Masehi, pabrik pertama yang dimiliki oleh pengusaha Tionghoa dibangun di kota Majalaya. Pada tahun 1937 Masehi, diperkirakan sekitar 36% alat tenun tangan di Bandung dikontrol oleh modal Cina. Saat listrik diperkenalkan di beberapa kota pada 1939 Masehi, mesin tenun pun turut diperkenalkan di pabrik-pabrik Tionghoa tersebut. Penggunaan mesin tenun pun berkembang pesat, karena pada tahun 1942 Masehi, sekitar 239 mesin tenun telah digunakan. Meskipun demikian, tenun tangan tidak langsung disingkirkan begitu saja, akan tetapi dikombinasikan dengan mesin tenun. Di sisi lain, pemodal Cina semakin menancapkan kukunya di Majalaya. Mereka terus melebarkan pengaruh ekonominya dengan mendirikan usaha-usaha tenun kecil, membeli usaha-usaha tenun pengusaha lokal. Beralihnya kekuasaan kepada Jepang pada tahun 1942 Masehi, menandai masa kemunduran industri tekstil priangan. Penenun di daerah tersebut dipaksa untuk memproduksi karung guni dibanding sarung yang telah lama menjadi komoditas utama. Pada tahun 1944 Masehi,
banyak alat tenun yang dirampas dan dikapalkan menuju Malaya, Burma, dan negara lain yang dikuasai oleh Jepang. Di Majalaya sendiri sekitar 5.000 alat tenun dirampas dan pada akhir perang hanya tersisa 25% peralatan. Meskipun sempat terguncang, namun industri tekstil Majalaya kembali pulih dalam waktu relatif singkat setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya. Pada tahun 1950 Masehi, industri tekstil telah hidup kembali. Industri tekstil ini dipilih oleh pemerintah Republik sebagai kendaraan penting bagi perkembangan ekonomi dan industri. Sementara itu, Majalaya menyumbang 40% dari total produksi tekstil Indonesia. Pencapaian itu menyebabkan kota Majalaya disebut sebagai kota dolar dan tahun-tahun tersebut merupakan masa keemasannya. Saat industri tekstil mengalami pertumbuhan pesat, pemerintah memberikan dukungan dengan menciptakan program benteng yang menjadikan industri ini sebagai sektor yang dilindungi. Tujuannya adalah untuk melindungi pengusaha lokal dari persaingan dengan luar termasuk dominasi Cina. Program benteng itu kemudian membentuk Badan Induk Tekstil pada tahun 1956 Masehi, untuk membantu perdagangan, standarisasi, dan teknologi industri lokal. Selain itu juga dibentuk koperasi di seluruh desa sekitar Majalaya untuk mengeliminasi sistem yang dikontrol pedagang Cina. Meskipun demikian, koperasi desa kesulitan untuk menandingi sindikat kuat tentara Cina yang dibentuk pada tahun 1960 Masehi. Majalaya tetap didominasi oleh 40 pedagang Cina yang beraliansi dengan tentara yang di sisi lain memperoleh tugas melakukan nasionalisasi. Kondisi ini semakin menyulitkan pengusaha Bumiputra untuk bertahan. Mereka yang dapat bertahan pun harus bergantung pada bahan mentah yang didistribusikan oleh broker Cina. Karena tidak mampu bersaing dengan para pengusaha tekstil Cina, baik dalam manajemen, marketing, penguasaan pasar, maupun permodalan, akhirnya banyak pabrik-pabrik lokal di Majalaya dijual kepada pemodal asing atau WNI keturunan Tionghoa. Hingga akhirnya hanya tersisa 11% dari perusahaan tenun yang dimiliki dan dikontrol langsung oleh pebisnis lokal, sementara mayoritas pabrik dijadikan bawahan oleh perusahaan besar Cina. Pada tahun 1980 Masehi, industri kain sarung mulai mengalami kelesuan, karena industri besar dengan modal besar begitu mendominasi pasar. Industri kecil yang sebagian besar dilakukan oleh Bumiputra mengalami kemunduran drastis. Penurunan juga merupakan akibat dari ketidakmampuan pemilik industri kecil untuk merestrukturisasi mesin lama dan usang menjadi mesin modern yang lebih efisien.